Usai berpidato tentang komitmen Presiden Prabowo menjaga lingkungan hidup sambil menjaga pertumbuhan ekonomi, utusan khusus Presiden bidang iklim dan energi Hasim Joyo Hadikusumo juga berdialog bersama dengan rekan Desmona Chandra. Kita simak bersama dialog dalam Nusantara Sustainability Trend Forum Nature 2026 tentang transformasi ekonomi hijau pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Sebutkan Bapak beberapa catatan dan kegiatan komitmen pemerintah lah ya terkait dengan lingkungan hidup Pak. Untuk konservasi di Waikambas 2 triliun rupiah Pak, angkanya tidak kecil. Kemudian Forest Ranger 14 kali, itu sumber daya manusia juga tidak murah Pak. Ini sepertinya menguras APBN kita Pak. Sementara kita punya keterbatasan fiskal. Kita juga ada tuntutan pertumbuhan ekonomi yang angkanya tidak main-main, tidak 5%, tidak 6%, tapi 8%. Apa yang ingin dicapai? Yang mana duluan yang jadi prioritas Pak? Saya sering ditanyakan ini karena banyak ragu-ragu apakah program-program dari pemerintah kita ini bisa berjalan karena sepertinya terlihat ada kekurangan dana ya. Begini, saya mau sampaikan dan ini sedikit teknis ya, maaf para pemirsa. Di ranah ekonomi atau ilmu ekonomi ada yang namanya revenue ratio to GDP. So revenue itu penerimaan negara, perbandingan penerimaan negara terhadap semua output atau semua produksi jasa dan barang itu ekonomi kita. Itu namanya bahasa Indonesia produk domestik bruto (PDB). Nah ini saya sendiri sudah perlihatkan, saya sudah kaji sudah lebih dari 10 tahun, sudah 12 tahun ya, 13 tahun bahkan sekarang. Sudah dipelajari, ternyata penerimaan negara kita itu termasuk yang paling rendah di dunia. Ini fakta, ini angka dan ini konsisten selama 13 tahun tidak bergerak, tetap rendah. Hanya 2 negara di dunia yang besar, negara besar, yang penerimaan negara lebih rendah dari kita. Yang pertama Pakistan, itu sudah bangkrut. Berapa bulan lalu mereka ke IMF, Dana Moneter Internasional, untuk dapat pinjaman. Indonesia tidak perlu pinjam dari Dana Moneter Internasional karena ekonomi kita cukup sehat sebetulnya ya. Nah ini sebagai bukti. Ada satu lagi negara namanya Nigeria, lebih rendah lagi daripada Pakistan. Indonesia penerimaan negara itu kurang lebih 12% terhadap PDB kita, 12%. Nah, sebagai perbandingan, ada negara-negara Asia Tenggara yang terutama yang saya lihat yang paling menonjol adalah Kambodia. Kambodia itu negara yang lebih miskin dari kita, lebih kecil dan lebih miskin. Dan mereka bisa mendapat penerimaan negara 18% per tahun, 6% di atas kita. Ada negara yang namanya Vietnam. Vietnam lebih besar lagi, 23%. Indonesia 12%. Nah mungkin orang awam merasa kok ini kecil-kecil ya angkanya. Tapi ini besar sekali ya di bidang ekonomi. Selisih 6% itu besar sekali. Karena ekonomi kita Mbak, itu PDB kita itu 25.000 triliun rupiah. 25.000 triliun rupiah. Nah, 6% dari 25.000 triliun itu adalah 1.500 triliun yang pemerintah kita tidak mendapat, tidak menerima setiap tahun meskipun sebetulnya bisa kita dapat, ya seharusnya kita dapat tambahan 1.500 triliun penerimaan negara setiap tahun semestinya, seharusnya, sewajarnya kalau kita seefisien dan sejujur Kambodia. Kalau pejabat-pejabat kita sejujur dengan pejabat-pejabat Kambodia, bisa paham ya? Bisa paham?
kalau kita bisa sejujur, saya ulangi ya, sejujur pemerintah Kambodia dan seefisien pemerintah Kambodia, seharusnya kita dapat penghasilan lebih setiap tahun ya, 1.500 triliun. Nah, saya mau ingat kembali bahwa defisit pemerintah kita, kalau nggak salah 400-500 triliun tahun ini atau tahun lalu. Berarti dengan kalau kita seefisien Kambodia, kita bisa dapat surplus 1.000 triliun. Bisa paham? Kalau kita nanti mau donasi ke Gaza, $1 miliar, sangat gampang sekali. Kalau aparat kita seefisien dan sejujur Kambodia. Apalagi Vietnam. Bisa paham? Vietnam 23%. Vietnam 11% lebih dari Indonesia. Berarti apa? Pemerintah Vietnam 11% lebih efisien daripada kita. Bisa paham? Maaf, ini segi teknis, Mbak. Ya maaf ya. Tapi sangat penting. Karena saya dan kawan-kawan yang sudah meneliti ini sangat amat yakin bahwa Indonesia kaya dan akan semakin kaya dan semakin efisien dengan kemauan politik. Tanpa kemauan politik itu tetap 12%, dan saya dengar bahkan bisa berkurang lagi dan menurun lagi ya. So untung kita ada Menteri Keuangan yang baru yang punya tekad yang sama dengan Presiden Prabowo ya. Ini saya sudah cukup sederhana, agak sedikit teknis tapi sederhana. Kita ada dana, kita ada uang. Tapi sayangnya uang tidak masuk kas negara. Uangnya masuk ke kas-kas lain lah. Kita ya sudah mengerti kan? Sudah mengerti? Ini ya. So ini yang saya mau sampaikan ya. Satu contoh. Di Indonesia ini ada namanya e-commerce. E-commerce berupa apa? Ada Tokopedia, ada Lazada, ada Shopee dan sebagainya ya. Nah di situ jelas bahwa dipungut 11% PPN, sudah tahu ya. Saya sendiri beli shampoo saya, ya asisten saya yang beli untuk saya. Terus ada lain-lain, vitamin saya beli kan, saya pribadi kan. Tapi nah, di situ saya tiap kali saya beli shampoo dan vitamin dipungut 11%. Nah ini ada contoh, sudah diperkirakan e-commerce Indonesia itu berkisar antara 60 sampai 90 miliar dolar setiap tahun. Ibu-ibu, bapak-bapak mau beli alat elektronik, musik dan sebagainya lewat e-commerce dipungut 11%. Nah, ada indikasi bahwa ya seharusnya kita dapat 11%, negara ya yang dapat 11% dari 60 miliar dolar. Itu apa? Berarti 6,6 miliar dolar, berarti apa? 100 triliun saja dari e-commerce. Tapi setelah kita kaji, yang negara menerima itu hanya 8 triliun. Negara tahun lalu mendapat 8 triliun ya berupa PPN dari e-commerce. Nah, 92 triliun kemana? Saya bertanya. Ya saya menduga, saya kira bapak-bapak, ibu-ibu bisa menduga. Yang 92 triliun kemana? Pak Prabowo bertekad 92 triliun itu ke kas negara. Itu kemauan politik. Oke, Pak Hashim, saya juga mau bertanya Pak. Ini kan uangnya banyak yang hilang atau kemana ya, ke kas-kas siapa, ke kantong-kantong siapa gitu ya. Terus juga governance-nya belum efisien, belum jujur gitu. Sementara kebutuhan investasi untuk
investasi ekonomi hijau ini besar, Pak. Dan kita juga ingin mencapai pertumbuhan ekonomi dengan target yang sangat ambisius. Jadi ini bagaimana mengelolanya, Pak Hashim? Oke, ada dua sumber untuk ekonomi hijau. Yang pertama adalah dari kita sendiri, ya. Dari kita sendiri, saya sudah buktikan pemerintah sudah bertekad untuk menjaga Waikambas. Kita cukup dari APBN saja. Kita nggak usah ngemis-ngemis. Bangsa Indonesia, Pak Prabowo tidak mau bangsa Indonesia tetap mengemis-ngemis. Dia nggak mau, ya. Ini bukan gengsi, tapi mungkin gengsi. Ini martabat bangsa Indonesia, ya. Bahwa bangsa Indonesia, ya, kita setara dengan negara-negara lainnya, ya. Nanti kita akan berikan bantuan luar negeri kepada negara-negara lain dengan surplus yang tadi saya sudah sebut, ya. Yang kedua, sumber adalah investor-investor dari luar negeri yang banyak yang mau tanam, maka mereka mau beli kredit karbon dari hutan kita, dari bakau mangrove kita, dari rumput laut kita, dari padang lamun kita. Ini semua menjadi sumber penghasilan dari investor-investor luar Banyak negeri. ya, Pak, ketertarikan investasi untuk membeli unit karbon dari Indonesia? Ya, banyak sekali. Atau karena unit karbon kita terlalu murah, Pak? Ya, menurut saya terlalu murah. Tapi sekarang dengan Perpres 110, ya, dengan carbon market yang sudah semakin transparan, semakin nyata, dan sudah banyak lembaga-lembaga seperti Vera, Gold Standard, dan lain-lain, ada 5. Itu mereka sudah akan diizinkan pemerintah untuk ikut menilai, ya, tempat-tempat penyerapan karbon. Itu nanti harganya akan meningkat, ya. Nah, ini sebagai perbandingan. Selama ini satu ton karbon dinilai oleh investor internasional antara lain 6 sampai 10 dolar per ton. Kalau di Eropa dinilai 50 sampai 60 euro. Berarti apa? 70 sampai 90 dolar Amerika. Di Swedia dan di Kanada sampai 100 dolar, 100 euro per ton, ya. So ini potensi kita, Mbak, adalah dari 10 kita akan semakin tinggi dan semakin menuju. So saya kira ini ada harapan kita dan saya optimis. Informasi lainnya masih akan kami hadirkan usai jeda, tetaplah bersama kami.